diterbangkan tanpa pilot. Kemudian ada juga nanti virtual anak ini, karena mau tidak mau, kalau Bapak Ibu semua dan saya, kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi ini, maka kita akan menjadi guru-guru yang tertinggal dengan perkembangan zaman. Saya percaya Bapak Ibu semuanya tidak mau untuk menjadi guru yang tertinggal, sama seperti saya juga nggak mau. Oleh karena itu kita sama-sama belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi era 5G yang kita akan hadapi tahun depan. Oke. Kemudian apa dampaknya dalam pembelajaran, Bapak Ibu semua? Dalam perkembangan teknologi digital yang telah terjadi itu apa dampaknya bagi pembelajaran? Nah, Bapak Ibu semuanya, kita semua sudah menikmati pada hari ini terkait dengan perkembangan teknologi. Saya bisa kelompokkan menjadi 3 strata pendidikan yang tinggi, kemampuannya lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki strata pendidikan. Contoh nyata ini, Khairul ini. Khairul ini lulusan SD, tapi dia mampu merakit pesawat terbang, helikopter, gitu ya. Kita pun yang kuliah bertahun-tahun atau yang sekolah mengenyam pendidikan bertahun-tahun mungkin tidak pernah kepikiran bisa menjadi seperti Khairul ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini menjadi pelecut bagi kita semua guru-guru untuk kita mulai mengeksplor potensi besar yang ada dalam siswa-siswi kita, sehingga siswa-siswi kita itu benar-benar menikmati apa yang menjadi passion dia, potensi dia untuk dikembangkan. Ya, hari ini bukan lagi guru yang menjadi sumber belajar utama, Bapak Ibu semua, bukan lagi kita, Bapak Ibu semua dan saya sebagai sumber utama, tetapi sumber utama belajar itu saat ini ada di mana-mana, dengan siapa saja dan kapan saja mereka bisa belajar. Oleh karena ini, siswa menjadi pusat pembelajaran dan guru itu sebagai mediator dan fasilitator. Mungkin ada yang tanya, Pak, kalau gitu, era humagogi ini, guru buat apa, Pak? Bapak Ibu, pekerjaan yang tidak akan pernah hilang dari muka bumi adalah guru. Ya, hanya saja memang kita harus mulai berubah di dalam paradigma kita. Karena pada dasarnya guru adalah membimbing, kemudian bagaimana mengeluarkan potensi besar siswa dan membawa siswa mencapai potensi maksimalnya. Nah, oleh karena itu guru harus berubah. Era heterogogi ini, guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru bukan lagi sebagai sumber utama belajar, tetapi guru berfungsi atau tugas kita harus mulai berubah. Ini paradigma yang kita harus semua dalam pikiran kita tanamkan. Guru sebagai mediator dan fasilitator. Bapak Ibu, saya ngajar media pembelajaran di kampus. Beberapa hal saya tidak pernah, atau saya kadang-kadang saya tidak memberikan materi dulu, tapi saya berikan tugas. Coba tugas hari ini belajar mandiri, cari bagaimana cara membuat LMS atau Learning Management System sendiri, besok kita diskusikan. Nah, rupanya Bapak Ibu, ketika ketemu di dalam kelas, saya melihat anak-anak itu sudah mengerjakan LMS dengan sangat bagus. Saya tanya, dari mana kamu dapat itu? Jawaban dia, dari YouTube, Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebenarnya tugas kita hanyalah sebagai mediator dan fasilitator. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita selama ini merasa sangat-sangat penting di dalam pembelajaran itu, memang benar kita sangat penting, hanya marilah kita menerapkan atau marilah kita mulai untuk memposisikan diri kita tidak lagi sebagai sumber utama, tetapi sebagai mediator dan fasilitator. Ada yang bertanya, waktu saya mengadakan seminar beberapa waktu, seminar nasional beberapa waktu, saya ditanya, Pak, bagaimana Pak kalau kita ini menjadi fasilitator, sementara siswa kita handphone saja nggak punya, sementara internet saja nggak ada. Ini terutama yang di daerah-daerah. Ya itulah tantangan kita. Makanya saya tadi ada tingkatan ya, pedagogi, kemudian heterogogi itu yang paling tinggi. Nah, kita lihat konteks kita.
Kalau konteks kita itu memang sedang atau konteks kita itu masih pedagogi, maka kerjakan pedagogi. Tapi kalau konteks kita sudah sampai di sebagainya, marilah kita ubah paradigma kita dengan konsep paradigma heterogogi. Gitu. Jadi apakah pedagogi, andragogi tidak dibutuhkan? Masih dibutuhkan karena konteks masing-masing tempat, konteks masing-masing sekolah itu beda-beda. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, ini yang saya sampaikan sehingga kita tidak kemudian meninggalkan apa yang pernah kita lalui, tetapi kita memiliki 3 paradigma ini dan kita menyesuaikan diri sebagai guru di mana saat ini kita berada. Apakah kelas kita, siswa kita sudah bisa kita masuk kepada heterogogi atau belum? Kalau sudah masuk heterogogi, mari kita ubah paradigma kita. Kita tidak lagi sebagai sumber belajar, tapi kita sebagai mediator dan fasilitator. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu semua? Kalau bisa tolong dilambaikan tangannya. Oke, baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, paradigma itu kita harus mulai lihat. Ini saya ngomong ke konteks heterogogi. Paradigma heterogogi itu lebih kepada saat ini yang di Indonesia atau yang lebih ke dunia, lebih ke Indonesia itu lebih cocok untuk ke blended learning. Jadi apa atau hal apa, paradigma apa, konsep apa yang dipunyai dalam heterogogi untuk konteks Indonesia. Beberapa penelitian mengatakan blended di Indonesia itu lebih cocok di luar biasa. Learning is social. Learning is personal. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa siswa itu dulu orang-orang kita tuh punya konsep kalau orang punya nilai matematika 10, 9, itu berarti orang pintar, orang pandai. Hari ini Bapak Ibu semua, orang pandai, orang pintar tidak bermanfaat atau kurang efektif, itu diefektifkan seperti itu. Nah, saat ini yang bisa kita jalankan adalah online dan fleksibel. Fleksibel online jelas ya, ada yang kalau di universitas itu sudah fully online, jadi full online. Tapi itu pun juga dipaksa, universitas itu juga online-nya dipaksa. Mereka belum siap, tapi karena keadaan ya online. Jadi banyak dosen atau banyak pengajar kekinian ya, itu yang hanya menitik beratkan pada tool online yang digunakan, bukan pada pembelajarannya. Padahal penguasaan tool itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak menguasai materi, tidak punya materi, tidak ada pesan yang tersampaikan, seperti itu. Jadi memang ini menjadi PR kita. Kalau saya yakin Bapak Ibu guru ya yang sudah ngajar saat ini itu sudah matang di bidang materinya, tinggal mengolah tool-tool yang menjadi pembawa panjenengan untuk bisa menyampaikan materi di saat seperti ini. Nah, kalau orang-orang sekarang itu kadang bahkan karena informasi itu sudah banyak sekali ya, bisa kita dapat ya, entah itu benar entah itu salah ya. Guru sekarang sudah akan beralih menjadi pemimpin gitu ya. Jadi dia mengarahkan, bahkan mungkin gurunya ilmu yang ada dalam gurunya itu mungkin nanti bisa ditambahkan oleh si anak-anak tadi, karena dia dari dalam rumah atau saat dia berselancar di internet, pedagogik ini yang konektivisme ya. Jadi dia di sini skemanya membangun jejaring gitu ya. Tingkat obat banyak jejaring gitu ya. Karena memang jejaring itu menjadi poin utama dalam generasi pedagogik yang konektivisme ini. Ya, proses membelajar.